Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati terhadap penipuan yang bermodus lamaran pekerjaan. Jadi lembar perjanjian lemahkan pelamar kerja. Ya, berlebar dokumen perjanjian yang timpang, sindikat penyaluran kerja, justru leluasa ingkar janji ke pelamar. Nah, salah satu contoh kasusnya ini dari PT Andika Express Logistik. Nah, ketika kita ngelamar kerja di aplikasi online ya, seperti Glints, seperti Jobstreet, yaitu sindikat tersebut memanfaatkan database-nya dari aplikasi supaya bisa ngechat pelamar gitu, mengirim via WA untuk mengikuti proses rekrutmen di perusahaan mereka. Jadi ketika perusahaannya di aplikasi ini namanya apa, tapi di WA namanya berbeda. Ya, jadi sindikat tersebut memalsukan nama perusahaan, kita ngirim lamaran di aplikasi online, tapi ketika di WA nama perusahaannya berbeda. Ini salah satunya ini dari PT Andika Express Logistik. Terus ada lagi yang menerima dengan alamatnya sama tapi nama PT-nya berbeda. Jadi PT Arya Trimitra Logistik. Ada lagi yang namanya dapat WA tapi PT-nya berbeda. Jadi sindikat tersebut nama perusahaannya berbeda-beda, alamatnya satu, ya. Terus juga memiliki website, ya, website yang mengarahkan gitu ya. Jadi bisa kita lihat di Google ada websitenya, padahal itu semuanya adalah palsu. Ya, jadi sindikat tidak hanya siasat untuk meminta uang jutaan rupiah ke pencari kerja sebagai biaya jaminan, mereka juga menggiring pelamar menandatanganin perjanjian surat ketimpangan relasi kuasa. Ya, salah satu perjanjian yang melemahkan pencari kerja dibuat oleh PT Andika Express atau nama lainnya PT Arya Tama Trimitra Logistik. Ya, yang beralamat di Metro Raya Papango Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, ya. Jadi PT Andika dan PT Arya Tama Trimitra ini alamatnya sama, nama perusahaannya berbeda, ya. Dan perusahaannya tersebut tidak memiliki pelang nama. Ternyata mereka itu bukan pabrik, bukan perusahaan, tapi penyalur tenaga kerja. Jadi sudah bohong di awal, ya. Terus juga kantor pusatnya, ya, katanya kantor pusatnya, ya itu, tapi ketika di pelamar lain bilangnya itu juga salah satu cabang. Ya, ada di Ruko Grand Ampera 8 atau 12 RT 4 RW 1 Poris Gaga Batu Ceper Tangerang. Ya, tapi di pelamar lain bilangnya ini cabang Sunter. Tapi di pelamar lain juga bilangnya ini adalah kantor pusatnya. Ya, jadi menjebak pencari kerja dengan pancingan lowongan kerja fiktif di internet. Tujuannya pelamar membayar uang 2 juta ya setelah termakan janji kerja, bergaji menarik, lemburan gitu ya. Terus juga tunjangan. Ya, PT tersebut memakai dua cara agar pencari kerja mau menandatangani dokumen perjanjian. Pertama, iming-iming pasti kerja dengan gaji sesuai upah minimum setempat, dengan bonus-bonusnya, lemburannya gitu ya. Bahkan juga melibatkan orang tua ketika pelamar tersebut tidak memiliki uang. Nah, si HRD-nya atau personalianya ini meminta si pelamar untuk menghubungi keluarganya supaya bisa mentransferkan uang senilai 2 juta ya, PT Andika sama PT Arya Tama ini ya. Nama perusahaannya berbeda tapi alamatnya satu. Ya, jadi ngirim WA itu kemana-mana gitu ya. Nama perusahaannya berbeda, alamatnya satu. Ketika pelamar tidak memegang uang, dia minta si personalianya ini untuk menghubungi keluarganya supaya ditransferkan nominal 2 juta itu sebagai jaminan bahwasanya seragam, sepatu nanti diberikan. Ya, langsung bekerja. Setelah selesai bekerja, itu akan dikembalikan langsung. Janjinya seperti itu.
Ya, yang pertama iming-iming pasti kerja dengan gaji sesuai upah minimum. Yang kedua, memberikan penjelasan lisan yang berbeda dengan tulisan di dokumen. Jadi penjelasan secara lisan oleh HRD atau personalianya ini berbeda dengan apa yang ada di dokumen. Jadi kalau kita nggak teliti, ya kita akan dirugikan. Ya, sehingga pelamar itu tidak menyadari bahwa daya tawar mereka jadi lebih rendah setelah menandatangani perjanjian itu. Selain itu, PT Arya Trimitra Logistik atau PT Andika Express terus mengalihkan perhatian pelamar agar tidak sempat mencermati pasal demi pasal secara kritis. Jadi pelamar tidak diberikan kesempatan untuk membaca sendiri isi perjanjian ya sebelum tanda tangan gitu ya. Jadi dialihkan perhatiannya, diajak ngobrol, diajak ngisi surat-surat yang alamat, nama segala macam gitu ya, sehingga pelamar itu teralihkan untuk membaca lebih kritis. Kemudian ya, perjanjian tersebut itu segera dilipat dan disimpan oleh personalia. Jadi pelamar nggak sempat untuk membaca ulang. Ya, kemudian dari kantor cabang yang ada di Metro Raya Papango Tanjung Priuk ya, ini dialihkan pelamar ini untuk buru-buru ke kantor pusat yang ada di Batu Ceper ya, yang tadi tempatnya itu di Grand Ampera, di Ruko Grand Ampera 8, RT 4, RW 1, Polres Gaga Batu Ceper, Tangerang. Jadi pelamar tuh diburu-buru. Setelah tanda tangan, uangnya udah ditransfer, pelamar suruh diburu-buru untuk ke kantor pusatnya yang ada di Batu Ceper, Tangerang. Ya, terus juga banyak perjanjian yang baru disadari pelamar bahwa mereka belum pasti kerja. Jadi setelah di pusat itu, mereka akhirnya mengetahui itu dari omongan dari tim pusatnya. Jadi berbeda antara omongan di cabang dengan di pusat. Ya, pelamar dari Tanjung Priuk dialihkan untuk buru-buru ke pusat menemui Pak Jeffrey yang katanya general manager. Baru dikasih keterangan bahwasanya mereka belum pasti kerja dan gaji awalnya tidak sesuai dengan upah minimum. Ya, ada yang dijanjikan kerja UMR Bogor, ternyata setelah mendatangi kantor pusat gitu ya, gajinya jadi 1.200.000, penempatannya jadi berbeda. Ya, jadi nggak sesuai dengan apa yang di perjanjian awal yang ada di kantor cabangnya yang ada di Tanjung Priuk. Dan pelamar harus ikut tes lagi di tempat kerja lain sesuai pilihan penempatan. Ya, jadi dites di cabang Priuk, dites lagi di pusat, dites lagi ke penempatan yang sesuai dari si pusatnya ini. Jika gagal tes masuk, ya mereka harus kembali ke Tanjung Priuk untuk mengambil penawaran kerja yang lain ketika penempatan terus yang punyanya ini nggak sesuai dikembalikan lagi. Ya kalaupun 3 kali gagal, uang tersebut nggak akan balik. Jadi nggak sesuai dengan perjanjian awal bahwasanya uang 2 juta sebagai jaminan seragam itu akan dikembalikan langsung setelah hari pertama kerja. Tapi ketika berada di pusat, ya uang jaminan tersebut tidak akan kembali walaupun sudah diterima kerja, walaupun gagal 3 kali, uang tersebut tidak akan kembali, malah menjadi uang fasilitator, ya, uang yang si PT itu gitu ya, yang menjadi fasilitatornya. Jadi tidak sesuai dengan perjanjian awal bahwasanya ini uang jaminan 2 juta, seragam supaya tidak dibawa kabur gitu ya, besok pagi setelah hari pertama kerja dikembalikan. Tapi ketika berada di pusat penjelasannya berbeda, uang 2 juta itu untuk fasilitator. Ya jadi ada hukum-hukumnya nih, dasar regulasi yang terkait dengan penipuan lowongan kerja. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 38 ayat 2. Lembaga penempatan tenaga kerja swasta hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu. 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor Kep 230-Men-2003 tentang golongan dan jabatan tertentu yang dapat dipungut biaya penempatan tenaga kerja, dijelaskan pasal 5 ayat 1, golongan dan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 adalah A.
golongan pimpinan dengan jabatan manajer atau sederajat. B. Golongan supervisi dengan jabatan supervisor atau yang sederajat. C. Golongan pelaksana dengan jabatan operator yang sederajat. D. Golongan profesional dengan syarat pendidikan strata S1 ditambah pendidikan profesi. Jadi hanya golongan tersebut yang bisa diambil biaya penempatan tenaga kerja. Kalau tidak termasuk 4 tersebut tidak boleh. Yang ketiga, pasal 378 KUHP terkait tindak pidana penipuan. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ya, selain itu, uang pinjaman jaminan 2 juta itu yang dibayarkan pelamar di kantor cabang tidak bisa dikembalikan jika pelamar diterima kerja. Bahkan ketika pelamar diterima kerja pun uang 2 juta itu tidak bisa diambil, malah menjadi hak fasilitator. Jadi tidak sesuai dengan perjanjian di kantor cabang ketika melaksanakan interview. Ya, padahal kantor cabang menyebut uang jaminan dikembalikan setelah pelamar bekerja 1 hari. Ya, ketika pembekalan, orang yang mengaku sebagai general manager itu, Pak Jeffrey, katanya, ya bahkan di situ nggak tertulis nama gelarnya, cuman dikasih tahu nanti ketemu lagi di kantor pusat dengan Pak Jeffrey sebagai pembekalan dan posisi penempatan kerja kamu, dan seragamnya nggak dikasih, gitu ya, nggak sesuai. Ini salah satu kasusnya, dijanjikan sebagai security, tapi ketika berada di kantor pusat dan bertemu Pak Jeffrey dan adminnya Budina, malah penempatan kerjanya cuman jaga ya toko fried chicken gitu ya, nggak jadi security seperti awal perjanjian kerja yang tadinya dijanjikan security gaji UMR Bogor 4,8, ketika berada di pusat beda lagi ceritanya. Ya, malah jadi jaga fried chicken ya, toko-toko yang di pinggir jalan dengan gaji 1.200.000. Terus juga 2 juta yang katanya nanti uang seragam supaya masuk akan dikembalikan ketika hari pertama kerja, itu tidak dikembalikan gitu ya, malah menjadi hak fasilitator. Jadi banyak sekali kebohongan yang diperbuat oleh PT Arya Trimitra Logistik ataupun PT Andika Express. Jadi ketika ngirim WA kepada pelamar itu namanya berbeda-beda dan sudah banyak orang yang tertipu. Ya, bahkan uang jaminan tidak akan kembali jika pelamar 3 kali gagal dalam penempatan kerja. Ketika sudah diterima pun uang itu tidak balik karena itu akan jadi hak fasilitator. Jadi perjanjian di awal di kantor cabang tidak sesuai dengan perjanjian di kantor pusat. Ya, ketika sampai di Batu Ceper Grand Ampera ya, uang 2 juta ditulis sebagai biaya fasilitator. Ya, permintaan biaya administrasi ke pencari kerja pun melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebab LPTKS, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja, tidak diperbolehkan memungut biaya dengan dalih apapun ke pencari kerja. Pihak pertama berhak mengubah posisi pekerjaan yang dilamar dari pihak kedua menurut kebijakan pihak pertama. Jadi perjanjian itu membuat perusahaan penyalur tidak ada ikatan tanggung jawab kepada pencari kerja. Padahal pelamar sudah memberikan uang. Ya bahkan dari awal itu nggak sesuai. Padahal aslinya itu dia lembaga penempatan tenaga kerja. Tapi dia ngomongnya dia itu pabrik, dia itu perusahaan. Padahal aslinya adalah penyalur gitu ya. Dari awal sudah ada kebohongan. Dan perjanjiannya tidak sesuai dan melemahkan pekerja gitu ya. Pelanggaran dalam surat perjanjian penempatan kerja antara LPTKS yang diduga bermasalah dengan pencari kerja. Ya ada kata lembaga pelatihan kerja gitu ya. Padahal perusahaan tersebut kan awalnya di WA itu tidak ngomong bahwasannya dia itu lembaga penyalur tenaga kerja. Ketika kita sudah sampai, kita sudah mengetahui seluk-beluknya di kantor pusat, baru tahu bahwasannya ini adalah lembaga penyalur tenaga kerja.
Ya, terus juga pihak pertama berhak merubah posisi pekerjaan yang dilamar dari pihak kedua sesuai dengan kemampuan pihak kedua. Ya, menurut kebijakan pihak pertama. Pelanggaran ya, semestinya posisi pekerjaan tidak boleh diubah secara sembarangan. Yang awalnya security penempatannya malah jadi jaga perancikan pinggir jalan. Yang janjinya gaji UMR Bogor malah penempatannya pun tidak sesuai, malah di pasar minggu gaji 1.200.000. Terus juga membuat pihak kedua mempunyai kewajiban membayar biaya administrasi sebesar 2 juta untuk seminar, lembaga pelatihan kerja dan juga jasa fasilitator. Pelanggaran. Semestinya pencari kerja tidak boleh dipungut biaya sepeser pun dengan dalih apapun. Karena perjanjian awalnya 2 juta itu sebagai uang jaminan, bukan uang untuk fasilitator. Ya, secara umum dokumen tersebut tidak layak disebut surat perjanjian penempatan kerja karena hanya berupa perjanjian biasa. Jika memang itu perjanjian untuk menempatkan tenaga kerja, mestinya ada kejelasan terkait perusahaan yang jadi pemberi kerja. Bagaimana perjanjian sama antara LPTKS dan pemberi kerja, dan harus ada kepastian terkait posisi. Yaitu salah satu siasat dari PT Andika Express Logistik atau PT Arya Trimitra Logistik gitu ya, yang menjadi kebohongan supaya pelamar tuh mau tanda tangan secepat mungkin, memberikan uang secepat mungkin, dialihkan perhatiannya supaya tidak membaca secara terperinci gitu ya, tidak mengkritisi perjanjian kerjanya. Ketika uang sudah ditransfer, dia masa bodoh, dia lempar, alihkan, itu tanggung jawab kepada pusat, dari pusat nanti dialihkan lagi ke cabang gitu ya. Berbeda dengan versi tertulis. Ya, tujuannya meyakinkan pelamar bahwa pekerjaan sudah di tangan dan uang 2 juta pasti dikembalikan hari itu setelah hari pertama kerja. Ya, sip 3 nih dijanjikan, malam ini kamu siap nggak ya sip 3? Siap sip 3, berarti besok pagi jam 7 pulang kerja, uang 2 juta tersebut akan dikembalikan. Ya, maka pelamar makin bersedia membubuhkan tanda tangannya. Setelah tanda tangan dibubuhkan, uang sudah ditransfer, beda cerita lagi ketika sudah di pusat. Terus juga para pelamar merasa ditipu. Perjanjian yang jadi dasar penempatan kerja pun tidak pernah benar-benar disepakati. Sesudah tanda tangan kontrak, semua kayak diburu-buru. Tidak dikasih kesempatan untuk baca isi kertas itu dengan seksama dengan kritis. Ya, pelamar yang semulanya ditempatkan untuk perusahaan logistik di Cibinong ya, di Bogor sebagai security, malah harus melalui pembekalan di Grand Ampera ya, di Batu Ceper, ya malah menjadi crew store. Malah jadi crew store stand fried chicken di pinggir jalan biasa dengan gaji di bawah UMR 1.200.000. Janjinya jadi security UMR Bogor 4,8 dengan lemburan ya, dengan bonus-bonus keuntungannya gitu ya, tapi tidak sesuai ketika berada di kantor pusat yang ada di Grand Ampera Batu Ceper, Poris Gaga, Tangerang. Ya, modus perjanjian yang melemahkan posisi pelamar kerja. Jadi harus hati-hati dalam kita mengikuti proses rekrutmen dari perusahaan apapun. Yang kita kirim di aplikasi, ternyata ketika WA nama perusahaannya berbeda gitu ya. Nama perusahaannya berbeda-beda ketika mereka mengirim lamaran via WA. Padahal alamatnya sama, tapi pelamar A, pelamar B, pelamar C dengan nama perusahaan yang berbeda. Dan perusahaan yang ada di Metro Raya gitu ya, ya perusahaan itu tidak ada plang namanya gitu ya. Ketika si pelamar tersebut mencoba memfoto, langsung dijaga ketat oleh security supaya tidak boleh memfoto. Jadi nggak boleh bawa HP ketika lagi sedang proses gitu. Jadi tidak ada bukti yang bisa ini kan hanya sekedar bukti transfer, bukti chat gitu ya. Jadi semoga bisa berhati-hati lagi dalam proses rekrutmen yang dari online gitu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.